Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya Jessica dan Oma Sri. dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. edisi 20 Desember 2022. Selamat pagi Oma Sri. Selamat pagi. Apa kabar Oma? Baik. Sehat? Sehat ya Oma ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, mantap. Oma, hari ini tanggal 20 Desember kita hendak memperingati salah satu orang kudus dari Silo ya, namanya Santo Dominikus, betul nggak Oma? Dominikus dari Silo. Santo Dominikus dari Silo. Ya. Nah ini mungkin nama Santo Dominikus sudah sering kita dengar ya, tetapi yang dari Silo ini mungkin untuk beberapa orang masih belum tahu kisahnya. Jadi mungkin Oma bisa mulai menceritakan nih awal kehidupan dan juga asal dari Santo Dominikus dari Silo ini bagaimana Oma? Silakan. Kehidupan Santo Dominikus pada awalnya ialah dia lahir dari seorang petani yang sederhana. Lalu masa mudanya dia itu menjadi gembala kawanan domba di lereng di lereng pegunungan Limes. Lalu di dalam penggembalaan itu dia itu rajin untuk belajar berdoa. Serta karena kerajinan berdoa dia itu hingga masuk dalam mencintai doa-doa itu, sehingga akhirnya setelah dewasa lanjut dia masuk ke biara Santo Dominikus itu. Dia masuk biara, terus di situ dia itu menjadi biarawan yang baik dan saleh, sehingga dia diangkat menjadi pemimpin biara itu menjadi abbas. Oke, istilahnya abbas ya Oma. Abbas. Oke. Dan pada saat dia diangkat menjadi pemimpin biara atau abbas itu, dia membawa banyak ini Oma, kemajuan ya bagi biaranya. Kemajuan dalam biara itu. Lalu Oma, pada saat dia sudah akhirnya masuk biara, tetapi apakah ada sesuatu hal yang terjadi seperti problem tertentu mungkin? Karena Dominikus itu seorang yang saleh, pada sudah ditakbiskan, dia sudah jadi imam. Nah gitu dia kan tinggal bersama ada raja. Itu yang di biara itu ada yang mengklaim harta-harta biara itu akan dimiliki oleh raja. Tapi Dominikus tidak setuju. Tidak mungkin harta kekayaan gereja akan dikuasai oleh orang raja. Oleh karena itu raja itu dia marah sehingga mengusir Dominikus itu keluar kerajaan dengan segera. Lalu dia itu pergi. Berarti pada saat itu ada seorang raja yang ingin itu ya Oma, merebut harta biara itu ya. Tetapi Santo Dominikus itu tidak setuju, tetapi malah dia yang dihukum. Karena tidak seharusnya harta biara, harta gereja itu menjadi kekuasaan raja. Betul. Tapi dia dipaksa untuk meninggalkan kerajaannya. Dipaksa terus suruh keluar dari kerajaan Spanyol itu. Lalu setelah dia akhirnya diusir ya Oma, itu apa yang terjadi pada dia? Setelah dia diusir, dia cari perlindungan pada Raja Fernandus di kerajaan itu, dan di situ diterima dengan hangat. Kebetulan di situ ada biara tua yang hanya dihuni oleh 6 orang biara. Lalu dia masuk di biara tua itu bersama 6 orang biarawan. Yang kalau biara itu sudah lapuk dan tak layak dihuni, tapi Dominikus itu giat untuk berusaha membangun lagi biara itu. Tapi dia tetap berusaha keras agar menjadi biara itu menjadi. Ada dia bersama dengan biara lainnya, dia kerja keras untuk
memperbaiki, membangun biara itu. Berarti memang Santo Dominikus ini bersama teman-temannya tadi 6 orang itu ya? Iya. Mereka akhirnya juga membangun biara yang tua tadi itu menjadi lebih bagus gitu ya? Saya jadi bagus. Lebih bagus, oke. Berarti biara tersebut pun masih ada ya sampai saat ini ya? Masih ada. Dan Dan akhirnya biara itu jadi bagus dan terutama Dominikus itu menghidupkan kerohanian dulu. Setelah rohani baru mengalirkan biara itu. Dan setelah membangun rohanian dalam 6 biarawan itu, jadi baik, jadi ada spiritnya untuk berdoa, untuk kembali. berarti dia Dia meneruskan usahanya bersama-sama membangun biara itu. Nah, akhirnya juga jadi baik dengan bantuan orang-orang masyarakat di situ yang juga punya keterampilan dalam kesenian masang perak. Di situ dia juga ikut berjuang untuk membaharui itu. berarti memang Akhirnya biara itu menjadi tempat biara yang spiritual untuk berdoa. berarti memang kerjasama yang dilakukan oleh Dominikus, masyarakat dan juga teman-temannya itu membuahkan hasil yang luar biasa ya Oma ya? Iya, Luar biasa sekali. Dan mungkin Oma bisa diceritakan lagi salah satu istilahnya mungkin karya besar yang dibuat oleh Santo Dominikus itu apa lagi Oma? Karya yang besar itu yang dibuat Dominikus itu dia sangat prihatin melihat orang-orang Kristen menjatuh dari ketawanan orang-orang Saracen. Itu dijadikan budak. Sedang orang-orang suci Spanyol yang utama itu juga banyak di situ dan berusaha dia tuh menghabiskan energinya untuk penebusan para tahanan itu. Makanya Dominikus sendiri pun berusaha untuk penebusan itu. Karena banyak yang untuk sanggup menggantikan tahanan itu, dia masuk ke tahanan supaya dia tidak keluar. Dominikus ikut juga dalam pelayanan itu, sehingga banyak orang-orang Kristen yang diselamatkan oleh Dominikus. Pelayanan yang dilakukan oleh Santo Dominikus itu sangat total ya Oma ya? Iya. Dia mencurahkan energinya, tenaganya untuk memberikan penebusan begitu. Spiritual bagi orang-orang. Lalu gereja yang dibangun itu juga yang sekarang juga menjadi tempat berdoa. Di mana Oma? Spiritual. Di mana itu? Di Silo. Oh, Silo ya. Oke. Itu jadi gereja spiritual, tempat orang memohon sesuatu. Maka pada saat itu juga ada seorang ibu yang merindukan setelah Dominikus itu sudah meninggal. Itu juga karena mengajar saya dalam karya besarnya itu, namanya juga ditulis di sebelah itu penyelamat orang Spanyol dari orang kafir itu. Ada seorang ibu namanya Yohana. Iya, Yohana, oke. Yohana. Itu selalu berdoa untuk memohon supaya Dominikus yang sudah meninggal itu akan diberikan lagi untuk mereka. Jadi dia selalu dipuji sama Tuhan, minta supaya diberi anak yang seperti Dominikus. Lalu tiba-tiba dalam cerita Dominikus menampakkan diri pada Yohana itu dan dia bilang, doamu sudah dikabulkan dan akan ada seorang anak laki-laki yang akan lahir itu namakan Dominikus. Nah, akhirnya ternyata memang ada Dominikus baru yang akhirnya menjadi Santo Dominikus.
dan Dominikus itu menjadi mendirikan ordo para pengkhotbah ya? Pengkhotbah. Atau Ada. Ordo Dominikan. Ada. Oh, karena Dominikus menjadi Ordo Dominikan, begitu ya. Ada. Itu berarti Ibu Yohana ini juga kita kenal sebagai Beata Yohana ya, Oma ya, dari Azza, dan putranya itu yang tadi lahir, yang sudah lahir diberi nama Dominikus. Dan Dominikus ini pula yang akhirnya menjadi pendiri Ordo Pengkhotbah. Pengkhotbah yang paling ulung dia. Yang paling ulung gitu ya, luar biasa sekali. Suaranya kan Ordo Pengkhotbah. Ordo Pengkhotbah. Berarti memang kisah dari Santo Dominikus dari Silo ini, Dari walaupun Silo. dia sudah meninggal ya Oma ya, Iya. tetapi masyarakat sekitar Sudah 100 tahun, 100 tahun lebih dia meninggal, tapi dia devosinya Ibu Yohana itu dikabulkan. iya, Akhirnya diberikan kembali lagi Dominikus itu untuk iya, anak yang dilahirkan dinamakan Dominikus Dominikus. tadi. Berarti memang benar-benar suatu Mujizat. mujizat dan juga apa ya, kehadiran Santo Dominikus yang sudah wafat itu ada lagi melalui kelahiran Ya. anak dari Beata Yohana itu ya. Akhirnya dari Santo Dominikus juga. Namanya pun juga jadi Dominikus, luar biasa. Nama yang begitu indah dan kisah hidup yang luar biasa ya Oma ya. Iya. Dan mungkin dari Oma Sri sendiri, kira-kira nih Oma, dari kisah yang panjang ini, apa sih yang bisa kira-kira kita jadikan pelajaran atau jadi pesan untuk kita semua yang sedang mendengarkan hari ini mengenai Santo Dominikus untuk kehidupan kita? Saya ambil hikmahnya orang yang memang doa dengan khusyuk dan pertama dengan pengharapan yang kuat, Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. Amin. Seperti Ibu Santo Yohana, ya khusyuk sembahyang tiap saat di gereja itu, dan gereja itu dibangun karena keprihatinan orang kudus juga. Berarti memang bagaimana kita Itu yang tekun saya ya Oma, rasakan, dan ya. khusyuk pada saat berdoa, Ya. supaya kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengabulkan doa kita kan ya. Iya. Betul, jadi kita harus tetap percaya, tetap berharap akan jawaban dari Tuhan ya Oma. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak Oma Sri untuk kisahnya mengenai Santo Dominikus dari Silo, dan ini juga menginspirasi saya untuk tetap di situasi yang semakin modern juga ya Oma sekarang ini, bagaimana kita tetap teguh dengan iman kita, bagaimana kita tetap berserah dengan doa pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga bagaimana kita berlaku baik gitu ya untuk sesama kita di dunia ini. Terima kasih banyak Om Asri untuk waktunya dan kebersamaannya pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya Oma. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Dominikus dari Silo, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Oma Sri, sekali lagi. Sehat-sehat ya Oma. Amin. Dan Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini.